Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Ferenitasari dengan NIM 22402139. Saya dari Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang praktek ibadah yang biasa dilakukan oleh seorang muslim. Pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai wudhu dan tayamum. Wudhu dan tayamum adalah cara dalam mensucikan diri sebelum beribadah. Pengertian wudhu secara umum adalah untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan pengertian tayamum yaitu dilakukan kala hendak berwudhu tapi tidak menemukan air atau sedang dalam keadaan sakit. Adapun rukunnya wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib. Sedangkan rukunnya tayamum itu ada 4, yaitu yang pertama niat bersamaan dengan sapuan yang pertama, yang kedua mengusap seluruh bagian wajah dengan debu atau tanah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir yaitu tertib. Ada juga beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu, yaitu seperti segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, muntah dan sejenisnya, hilangnya kesadaran, tertidur lelap, menyentuh kemaluan, tertawa yang terbahak-bahak, makan daging unta, keluar darah ataupun nanah, memandikan mayat, ragu, bersentuhan dengan yang bukan mahram, menstruasi, hal yang mewajibkan untuk mandi, dan juga murtad. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu yang pertama, hal-hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Yang kedua, menemukan air sebelum melakukan sholat. Dan yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai macam-macam najis dan cara mensucikannya. Najis adalah semua benda yang dihukumi kotor oleh syariat, seperti bangkai, darah, kotoran hewan, dan sebagainya. Islam sangat menekankan kebersihan bagi pemeluknya, terutama bila terkena najis. Najis memiliki banyak jenis dan macamnya. Setiap jenis ini juga punya cara mensucikan yang berbeda. Berikut akan dijelaskan tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Jika sesuatu terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air suci atau air mutlak pada sesuatu yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Jika terdapat sesuatu yang terkena najis mutawasitoh, maka cara mensucikannya yaitu dengan mencucinya hingga warna, bau maupun rasanya hilang atau membasuh menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Jika sesuatu itu terkena najis mughaladoh, maka cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh sampai 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu ataupun tanah. Tanah di sini tidak boleh diganti dengan bahan lainnya, misal sabun, deterjen, atau yang lainnya. Kemudian membasuh atau mengalirkan air suci pada sesuatu yang terkena najis tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak qashar adalah sholat fardu yang dijamak dan sekaligus diqashar. Artinya 2 rakaat sholat fardu yang diqashar dikerjakan dalam waktu sekaligus. Orang yang diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh diberi rukhsah dalam menjalankan sholat fardu yang dinamakan dengan jamak dan qashar. Jamak sendiri yaitu menggabungkan sholat fardu dalam satu waktu. Contohnya seperti sholat zuhur dikerjakan bersamaan dengan sholat asar ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan sholat maghrib yang dikerjakan dengan sholat isya, sementara waktu subuh tidak ada jamak dan harus disempurnakan. Sedangkan qashar adalah meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar. Tidak semua perjalanan yang ditempuh bisa melakukan jamak dan qashar karena ada ketentuan-ketentuan yang membolehkan seseorang melakukan sholat jamak dan qashar.
Jarak minimal perjalanan harus mencapai farsakh atau menurut beberapa para ulama, ada yang menyebutnya sejauh 88 km, ada yang menyebutkan 80 km, ada juga yang menyebutkan 60 km, bahkan juga ada yang berpendapat 94,5 km. Dilakukannya harus saat masih berada dalam perjalanan, dilakukan setelah keluar dari batas desa, dan juga tidak berniat menetap di tempat tujuan tersebut. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Tata cara memandikan dan mengkafani jenazah merupakan 2 dari 4 kewajiban muslim dalam mengurus jenazah. Tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dilakukan sesuai dengan sunnah yang telah ditentukan. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam. Ini karena mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Tata cara memandikan dan mengkafani jenazah pun tak sembarangan. Ada sunnah dan rangkaian yang harus dilakukan dalam tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Selain itu, ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Berikut beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang cara memandikan jenazah, yaitu yang pertama, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya dengan menekan perut jenazah perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Yang kedua yaitu siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari kepala jenazah hingga ujung kaki dengan air bersih tanpa adanya penghalang yang menghalangi air ke tubuh jenazah. Mengkafani mayat muslim dan bukan yang mati syahid dalam peperangan adalah fardu kifayah, yaitu jika sebagian orang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kain kafan untuk laki-laki. Kain kafan untuk laki-laki yaitu terdiri dari 3 lembar kain putih, tidak pakai baju maupun tutup kepala, dan boleh dikafani dengan 2 lembar kain dan sekurang-kurangnya 1 lembar yang dapat menutup seluruh badan mayat itu. Kain kafan untuk perempuan. Kain kafan untuk perempuan terdiri dari 5 lapis, yaitu lembar yang pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar yang kedua sebagai kerudung kepala, lembar yang ketiga sebagai baju kurung, lembar yang keempat sebagai penutup pinggang hingga kaki, dan lembar yang terakhir yaitu sebagai penutup pinggul dan paha. Kain kafan untuk anak-anak. Anak-anak dapat dikafani dengan 1 lembar kain putih, dan jika dikafani dengan 3 lembar juga tidak apa-apa. Berikut akan dijelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Setelah masing-masing lembarnya ditaburi dengan wangi-wangian seperti kapur barus. Hendaklah lembaran yang paling bawah lebih lebar dan luas. Ukurlah terlebih dahulu panjang dan lebar untuk kain kafan si mayat secukupnya, dan sediakan kain atau tali pengikat jenazah di bawah kain kafan yang diambil dari potongan-potongan pinggir kain kafan untuk mudah mengikatnya nanti. Yang kedua, angkatlah mayat dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Yang ketiga yaitu selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukanlah seperti itu selembar demi selembar. Yang keempat yaitu kain kafan 3 atau 5 ikatan dan lepaskan ketika sudah diletakkan di dalam kubur atau liang lahat. Yang kelima yaitu jika kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutupkanlah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka, boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan seumpamanya. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sholat jenazah dan cara menguburkan jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu proses yang harus dilakukan ketika ada orang beragama Islam yang meninggal dunia.
Hukum sholat jenazah sendiri yaitu fardu kifayah dan wajib dilakukan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Jika ada sebagian kaum muslimin memenuhinya, maka orang yang tidak melakukannya tidak berdosa. Berikut beberapa tata cara melakukan sholat jenazah, yaitu yang pertama membaca niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga membaca takbir sebanyak 4 kali, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua, yang keenam mendoakan jenazah setelah takbir yang ketiga, yang ketujuh membaca doa setelah takbir yang keempat, dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kewajiban terakhir setelah jenazah dimandikan, dikafankan, dan disolatkan yaitu mengubur jenazah. Adapun cara menguburkan jenazah sebagai berikut. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Tubuh ditopang dengan batu pipih atau papan kayu. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Id adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan oleh umat Islam ketika tengah merayakan Hari Raya Islam. Perayaan umat Islam ada 2 jenis, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berikut akan dijelaskan tentang tata cara sholat Idul Fitri, yaitu yang pertama membaca niat sholat Idul Fitri, yang kedua melakukan takbiratul ihram, yang ketiga membaca doa iftitah, yang keempat takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, yang kelima yaitu membaca Al-Fatihah dan surat pendek, yang keenam ruku, melakukan rukun sholat hingga berdiri lagi, yang ketujuh yaitu takbir 5 kali pada rakaat kedua, dan yang kedelapan yaitu mengulangi rukun seperti rakaat yang pertama. Adapun sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu seperti mandi, memakai wangi-wangian, memakai baju yang terbaik, makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri, dan mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat maupun pulang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.